wabarakatuh. Ya, balik lagi ke saya, bukan David. Pada nanya semua, aduh udah sih topik yang berat terus gitu kan yang kedua. Oke, hari ini saya akan membahas suatu strategi kita mendapatkan cryptocurrency dengan mudah. Awalnya memang kita harus ada step by step ya kan. Oke, here we go. Pertama kita akan menjadi hunter di sini. Hunter pasti akan mengambil airdrop, giveaway, free mining, trader. Itu kamu simpan. Kamu simpan minimal setengahnya. Setelah itu karena kamu sudah bisa menyimpan ya kan. Sudah bisa kamu menyimpan. Otomatis kamu punya dana untuk membeli mining atau alat PC atau apapun lah, pokoknya PC apa pokoknya apapun lah itu. Ketika mining kamu udah berjalan beberapa tahun ya kan, beberapa bulan aja, beberapa bulan berjalan, langsung kamu beli untuk staking, atau kamu dari saving ke staking gak masalah, tapi dengan resiko. Ketika kamu punya alat mining dan staking kamu sedang bermasalah dan kamu punya alat mining, kamu masih bisa mining. Di sini loh sirsalnya loh. Nah, itu maksud saya gitu. Kenapa harus mining dulu dan staking? Ada beberapa koin yang masih menjalankan mining. Menggunakan VGA prosesor. Ada di AN-nya. Di bitcointalk.com. Ya bukan. Itu ya. Pokoknya Bitcoin Talk lah. Di situ banyak di AN algoritmanya apa. Kamu tinggal konsultasi sama saya, tinggal bertanya sama saya terbuka orangnya. Mau itu black itu pakai VGA, ya kan? Apa silakan tanya lagi. Kalau script itu pakai alat namanya Dragon Miner. Jangan kamu Dragon Miner di mining ke black, meleduk, rusak semua. Konsultasi sama senior ya di sini mining. Itu black ntar saya buat bagannya khusus algoritma, jadi kalian harus main apa ntar ke depannya. Ini di sesi pertama ini ya, how to dulu, bagaimana basicnya dulu lah, ini belum mendalamnya ya, ini baru sesi pertama gitu kan. Kalian gak mungkin jadi trader terus, bosan hidup. Masa kalian jadi trader terus? Saya akan bertanya, beberapa tahun ke depan kalian pasti akan menikah. Atau siapapun pasti akan menikah dan dia nggak fokus dengan trader aja. Trader mungkin bisa pakai HP, tapi ketika anaknya menangis ayo, pengen minta susu, ketika itu lagi turun atau lagi naik, percuma. Atau dia sudah pasang limit. Kita harus terlalu monoton. Trader ini monoton bro. Trader ini sangat monoton. Nggak bagus untuk long term. Maka kamu harus punya saving. Ketika saving kamu punya mining atau staking. Tapi bagusnya kamu punya dua-duanya. Saya punya dua. Mining di belakang itu khusus das kalau nggak salah. Das udah masternode. Ada pokoknya mining di belakang. Itu kecil-kecilan miningnya. Altcoin terkecil enggak ada di CMC. Ada di CMC mungkin. Ada di CMC. Cuman ranking rendah. Tapi saya bisa profit per bulan ada kok. Cari sendiri. Atau ntar saya tanya saya. Misalkan kamu masuk ke bitcointalk.com ya, bukan .co.id, bitcointalk.com, kamu cari di AN-nya altcoin, announcement namanya, announcement. Nah, di situ ntar bakal ada di situ list koin gitu. Kamu bisa bertanya. Bisa contoh, Mas, ada black ini nih, itu pakai apa ya gitu. Oh, itu pakai VGA, saya bilang gitu. Atau pakai, terus saya ketemu, Mas, ini dia pakai modelnya pakai SA1. Oh, kalau SA1 pakai prosesor kamu pakai PC, prosesor jalan, tapi bedanya kamu harus pakai pendingin di situ khusus mining. Setelah kamu punya saving dan kamu akan mining.
Setelah kamu punya mining, kamu punya staking, ya kan? Kamu pasti otomatis akan long term di staking. Ini tahap terakhir ini loh, tahap terakhir di cryptocurrency. Kalian di staking itu nggak usah ngapa-ngapain, tidur pun pulas. Tapi ketika jaringannya bermasalah, kalian harus punya staking banyak. Kalau nggak mau mining dihapus nih, kalian mau staking silakan. Tapi harus jangan satu koin, beberapa koin. Jadi masih bisa berjalan. Yang satunya network bermasalah, yang satunya ini. Apa yang satunya jadi abu, kamu sudah punya ini. Atau sebelum abu, kamu harus aba-aba. Ngeliat dulu informasinya, ini udah mau abu belum gitu kan. Tapi jadi abu gosok gitu kan, malah berkurang gitu kan. Kacau itu. Nah ini dari staking kamu cukup ya serah pakai bebas caranya, yang liquidity cara Mas Hexa bebas. Tapi itu bukan Mas Hexanya ngelola. Jadi gini guys, konsep desentralis adalah milik kita sendiri, punya kita sendiri, ya kan, bener kan? Jadi semua rekening atau uang kita yang kelola sendiri, ya kan? Kita punya dana untuk investasi sekian gitu kan, punya deposit kayak kita nabung di bank, berapa bunganya gitu kan, berapa returnnya. Return itu adalah balik atau ROI disebutnya, return of investment. Nah itu ROI. Ketika kamu mendapatkan ROI, kamu berapa bulan dapatnya gitu. Saran saya staking harus punya namanya alat devices. Devices ini apa aja? Bisa ke PC, bisa ke Raspi. Tapi saran saya adalah Raspi. Sorry. Oke. Error. Biasaan. Ini Raspi. Lebih murah. Harganya cuma 1 juta, 2 juta. Kamu udah pakai ini aja, pakai internet. Atau kalau kamu mau cold staking, ya kan, biar matur doang, nyalakan sampai matur. Udah matur, kamu tinggalin. Itu biar kedap-kedip aja situ, si Raspinya. Gak masalah, tinggalin. Sebenarnya justru pakai Raspi lebih enak untuk staking. Belum ada yang tahu Raspi itu apa. Mari kita lihat. Apa sih Raspi itu? Saya penasaran gitu. Raspi. Namanya Raspberry. Raspi katanya. Ini alatnya. Ada yang 400 tuh. Siap pakai kit udah ada. Ada yang 1.500.000, ada yang 300. Nggak tahu yang 300 ini bagus apa enggak, saya ngerti. 1.900.000 ada. Ya terserah kalian mau beli di mana gitu kan. Ini Raspi. Yang bisa boot into compact keyboard. Kalau saran saya untuk jika masternode jangan pakai Raspi ya, meleduk panas. Tapi kalau untuk staking bagus. Untuk mining gak cocok kecuali kamu pakai minernya USB miner. Pakai USB miner yang paling bagus, yang top Bitfury, udah selesai. Red Fury. Kamu pakai Red Fury aja. Mining itu Red Fury kalau mau bagus. Meskipun kecil, dicolok-colok banyak. Miningnya jangan yang Bitcoin, altcoin. Miningnya yang altcoin. Dan algoritmanya yang sama. Kalau mau pakai alat miner, contohnya SHA-256 itu pakai miner. Kamu harus pakai USB miner, pakai ARM miner, tetek bengek. Silahkan kamu cari altcoin yang difficulty-nya kecil. Jangan maksain kamu Bitcoin. Mau berapa tahun kamu mau dapat 0, sampai 1 itu.
1 satoshi baru dapat. Mampus kamu. Dimarahin makmu tuh. Kalau misalnya kamu masang udah berisik unminer kan. Unminer udah berisik ya kan. Marahin makmu, kamu nggak dapat apa-apa. 0 1 hari udah. Cuma selesai. Pakai pool sama aja kebagiannya. Tergantung kamu hashnya berapa. Kalau hash kamu kecil ya sama aja. Lo kasih kecil otomatis. Udah ibarat lo punya tambang. Tambang gede. Tambang kecil. Tambang ya. Kamu punya alat tambang. Ini semua penambangnya mesinnya gede-gede. Kamu datang ke situ bawa sekop, bayangin. Kamu bawa sekop, bayangin aja. Nyampe nggak dapat emas itu. Yang lain itu udah berapa kali dapat emas kali ya. Kamu baru sampai udah ketemu batu gitu. Nihil. Useless jadinya. Kecuali kamu dapat dikasih tahu dari grup, ya kan, Bitcoin Talk itu, ya kan. Koin baru di lahan ini. Wah, boleh kamu pakai sekop karena itu masih murah, masih gampang diciduk. Pakai sekop gak masalah itu. Kamu mau solo, contohnya PIF lagi, sorry. PX dulu saya dapat itu profit. Nih saya kasih tahu profit. Altcoin kecil segitu. Alhamdulillah saya kebayar. Mau tahu berapa? 5 juta saya dapat. Dari USB miner loh. Bayangin dari USB miner saya manfaatin itu PX 5 juta sebulan, bayangin aja. Kecil gak sekarang? Kecil. Karena sekarang tuh udah gede-gede semua. Kecil itu. Sampai akhirnya bangkrut sih. Developernya gak kuat. Gak kuat bayar. Bayar exchangernya, bayar explorernya, dan lain-lain. Atau kamu punya VGA, ya kan. Kak, saya mau ini VGA, coba kamu telusurin di Bitcoin Talk, saya bilang gitu. Kak, nama ini Ethereum aja. Ya coba aja silahkan. Ibarat orang kamu mau mining nih kan. Tapi Ethereum udah post ya, udah mulai masuk masa post, tapi tetap ada yang mining sekarang, masih POW. POW-nya masih ada, postnya itu masih testnet posisinya. Postnya itu masih testnet, entar testnet resminya itu tahun-tahun ini. Nah, kamu kan sudah invest tuh di postnya dia, otomatis post itu akan berjalan tahun depan baru dapat ROI-nya. Tapi saya nggak tahu strukturnya bagaimana karena nggak ikutin perkembangan Ethereum karena berbeda infrastruktur. Kamu mining Ethereum, ya kan, lucu kan, pakai VGA, satu VGA lagi kan. Pasti yang di situ yang pemain yang besar-besar ngetawain kamu. Lu ngapain ke lahan ini? Bawa sekop doang. Kita udah pakai mesin gede-gede semua. Ada yang sampai lebarnya berapa lapangan bola, ya kan? Itu segede gaban, ya kan, pokoknya gede lah pokoknya. Ibarat kamu udah bawa sekop di situ, kan lucu gitu, diketawain, hihi katanya. Ini bukan area kamu mas. Kalau kamu sekop itu sampai bertahun-tahun dapatnya. Iya capek, udah capek doang, dapat batu terus lagi kan. Yang lain udah dapet tuh. Si kalau Ethereum itu kan nambangnya kayak mode-mode emerald ya. Ya kayak batu-batu itulah, batu mulia ya kan. Nah, lahan Ethereum ibaratnya. Perumpamaan aja lahan batu mulia ya kan. Kamu tambang itu pakai skop, sedangkan yang lain udah pakai mesin. Lu diketawain paling.
Kamu ngapain di sini? Kamu capek-capek percuma. Kita udah sampai dalam tuh, udah sampai lubangnya, sampai udah berapa meter di bawah. Kamu pakai sekop, bayangin aja. Udah dapat batu semua lagi kan. Ya udah keambil mah yang gede-gede, percuma jadinya. Sama Bitcoin juga, percuma. Kecuali kamu udah didanain, tambang besar-besaran, bikin tambang besar-besaran, baru. Gak bisa lagi sekarang, udah difficultnya udah tinggi. Yang Bitmain aja udah sekarang sampai Bitmain dia ngelahirin rak pertama kali. Dan ketika dia melahirkan rak miner itu, rak model unminer, rak model unminer, ditambang itu Bitcoin sama dia. Asetnya diambil ya kan. Dan itu dijalankan di Unpool, bayangin aja. Setelah dijual, yang lain ikut-ikutan. Wah, si Bitmain boleh nih kan gitu. Ikutin akhirnya Bitmain ya. Tambang lah kan gitu. Sama kayak Ethereum. Ada VGA baru, otomatis dapat yang cepet ya kan. VGA baru nih. Makanya nggak bakal habis, percuma. Kalau mau kamu nyari altcoin kecil. Altcoin kecil gitu. Untuk staking gitu kan. Nah, untuk staking ini kamu bebas. Mau pakai Raspi, mau di cold staking, bebas. Tapi saran saya kalau mau cold staking, kamu pakai Raspi aja. Boleh cold staking pakai PC, kan emang dimatiin, mereka ada NOS lagi. Tapi mendingan kamu punya spare. Ketika kamu punya device dan Raspi, otomatis ketika beberapa network bermasalah, kamu masih punya sinkronan dari device-mu ini. Jadi dia si Raspi ini bertindak sebagai nodes juga. Jadi jika PC beberapa orang mati, jaringan blockchain bermasalah, kamu masih bisa berjalan di sini stakingnya. Ketika kamu masih bisa berjalan stakingnya, kamu dapat reward. Berkali-kali kamu dapat reward mungkin. Gara-gara kamu tetap online. Sedangkan yang lain bermasalah. Ketika mereka kembali normal, mereka akan ikutin blok yang ada di Raspi. Ikutin yang ada di blok di Raspimu. Karena kamu sudah dapat rewardnya. Mereka nggak bisa nolak. Karena mereka bermasalah jaringannya. Karena mereka bermasalah jaringannya, mereka nggak bisa nolak. Itu reward dari kamu dapatkan stakingnya gitu, bukan mereka, karena kamu memperkuat jaringan networknya. Di sini fungsinya Raspi. Kenapa ya disebut device ya kan, karena emang Raspi device, alat seperti PC. Daripada kamu beli PC, bayangin aja PC mahal. Memang sekarang kata orang 4 juta murah gitu ya, bebas. Tapi sayangnya untuk ngebersihinnya sampai kotor gitu ya kan, apalagi per bulan, tiap 6 bulan itu harus dibersihkan. PC itu harus dibersihkan loh, harus di maintenance di debunya. Sedangkan Raspi cuman sampai 5 tahun atau beberapa tahun baru bisa dibersihkan, gak masalah. Karena Raspi kecil, lu tiup debu langsung hilang. Raspi itu mini PC, pakai Linux tapinya. Gampang, belajar lah kalian ntar malin OS tentang install nodesnya di Raspi ya kan. Gak mungkin kalian di trader selamanya. Gak mungkin kalian free mining di sini. Gak mungkin kalian giveaway terus selamanya. Gak mungkin kan di airdrop. Dan kamu gak bakal bisa hunter lagi. Kamu akan punya saving, mining, staking. Di sini kamu akan punya life circle sendiri. Kamu sudah di level namanya middle of blockchain knowledge. Ibaratnya kamu sudah di midnya loh. Juniornya, jangan junior kan yang paling bawah. Udah masuk intermediate-nya member yang paling intermediate, member yang sudah pertengahan. Udah lolos ujian yang pertama, yaitu di hunter. Kamu sudah punya saving,
punya mining, kamu sudah naik kelas. Di sini kamu naik kelas. Kalau trader belum masuk naik kelas, saya kasih tahu. Karena trader itu bakal pegel. Lo nggak mungkin punya anak ya kan, harus masang limit. Taunya lupa pasang limit gimana kan? Mampus, hilang. Sedangkan kalau kita punya mining atau staking aja lah. Karena bagus katanya staking. Punya staking, kamu gak bermasalah. Kamu punya saving. Saving needs. Itu. Raspi, kamu punya Raspi devices Raspi staking ya kan, saving, kamu punya saving. Pendapatan kamu dari staking, dari mining. Kalau nggak mau mining silahkan hapus. Staking silahkan, nggak masalah. Tapi staking kamu jangan satu, tapi banyak. Jika kamu punya banyak staking, Raspinya otomatis ditambah. Ini sebagai notes loh, penyelamat kamu. Ketika yang lain bermasalah networknya, kamu masih bisa hidup. Masih bisa kamu mendapatkan reward. Yang lain enggak. Ini loh cluenya para senior. Mereka nggak mau kasih gratis tuh. Nggak ada yang ngasih gratis menurut saya. Harus pakai Raspi loh. Nggak. Mereka taunya udah lu ikut trader aja, ikut free mining lo, giveaway, ikut airdrop lo. Udah gitu aja. Lu hidup selama di airdrop aja. Udah gitu. Padahal mereka udah high class. Mereka nggak mau kasih tahu ilmu ini. Nggak mau. Mereka kan udah punya saving. Atau mereka udah mining. Mining pun diam-diam mereka. Senior. Hati-hati. Senior sekarang kelas kakap ya gitu, nggak berbagi ilmu. Bukan saya nggak ini ya, beberapa yang berbagi ilmu ya, nggak semua yang nggak berbagi ilmu. Ketika mining kamu nggak ada, nggak apa-apa, kamu ada staking, nggak masalah. Sini devices dan Raspi itu penting di sini. Nggak usah ada PC, Raspi aja. Raspi itu PC kecil yang berjalan di Linux sebagai penguat nodes kamu. Jadi wallet kamu ada di situ. Atau nggak masalah wallet kamu di handphone. Tapi sebaiknya bebas walletnya di mana aja. Kamu bisa copy kan datnya tuh, datnya itu bisa kamu copy kemana aja. Misal kamu punya di Raspi. Kamu colok tuh ada USB-nya Raspi, ada colokan USB-nya ada. Kamu pindahkan ke situ. Biar sinkron nih. Dari Raspi wallet itu kamu jalankan untuk staking. Kamu pindahkan pakai USB, dari USB kamu colok ke PC kamu. Ingat jangan sampai kayak orang gila. Maksudnya orang gila apa? Kayak Bitcoin hilang itu. Aduh, kata saya. Nggak ada cara itu ke cloud. Cara ke cloud. Aduh, udah zaman teknologi, bro. Takut ke hack, udah kamu encrypt. Taruh di cold storage. Atau nitip di perusahaan. Ya jangan. Hilang ntar. Pokoknya dimanapun kamu ini. Atau saya itu lagi. Atau kamu simpan di ledger. Dari Raspi ini kamu sambungkan dengan ledger. Saving itu ledger di sini. Aman kamu. Ledger pakai retina, pakai fingerprint. Kecuali lo dibunuh tuh, diputusin tangannya, bisa diambil. Ada orang gila yang mau kayak gitu, potolin tangan gitu. Ya udah ketahuan lah dia ngebunuh. Mau ngambil Bitcoin doang, mau ngambil koin kamu. Lucu kan makanya. Ya saya sampai 25 menit aja di sini. Jadi kita nggak mungkin selamanya di posisi hunter. Kelak kita punya saving dan kita punya mining atau staking. Serah mau mining atau staking, bebas kamu lah. Mining, kamu otomatis harus punya PC kan?
atau kamu punya alat miner pun dia kontrol dari PC juga. Kamu nih abis misal nih Nminer ya, Nminer saya kasih tahu. Ketika Nminer dinyalain, kamu harus connect dulu dengan PC atau laptop. Connect misalnya 192.168.8.1. Nah itu Nminer saya kasih tahu. Itu pertama kali saya buka itu defaultnya di situ 8.1. Nongol jebret. Aturlah miner kamu di situ. Atur. Kamu konekin poolnya, bla 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 bla, saving. Udah, jangan otak atik yang lain kalau nggak perlu. Mampus ntar alat minermu rusak langsung. Kamu udah konekin pakai poolnya aja. Cari di situ pool apa konekin miner tuh ada di situ konekinnya, cara konekinnya di miner ada. Pokoknya baca petunjuk, jangan males lah ya di sini ya. Baca petunjuk udah kamu baca itu, jalankan minernya. Udah jalan baru cabut. Udah lepas, nggak usah ngapa-ngapain lagi. Nggak usah kamu connect lagi ke si unminernya, nggak usah. Karena dia sudah terhubung. Kamu tinggal colokin itu ke port router. Dari tadinya itu ke hub yang di sebelahnya laptop. Tapi bisa juga sekarang yang terbaru, unminer yang terbaru, yang rak terbaru ini udah bisa disetting pakai remote. Lebih bagus lagi. Jadi udah bisa pakai remote, kamu jadi tinggal konekin lewat internetnya aja. Kamu jalanin minernya, selesai. Sekarang udah bagus. Udah canggih kok. Kalau dulu mah enggak, harus konekin dari laptop ke unminernya dulu, dari unminer ke laptop. Ketika udah jalan cabut baru colok ke router. Asal jangan bentrok dengan router aja. Router itu 192.168.1.1, dia 8.1. 8 IP-nya dia. Itu. Dia sampai bentrok itu yang itu. Awalnya emang 8.1 dia, enggak lain-lain. Coba aja cek unminer kalian kalau misal punya di rumah, ya cek itu 8.1 atau berapa bebas kan, nggak tahu saya. Itu pokoknya masing-masing beda. Kalau VGA lebih gampang lagi. Pokoknya yang pakai alat-alat mesin kayak script, pakai Dragon Miner, nambangnya Doge, LTC, ya kan? Ya kan, Litecoin, Doge, script tuh masih sampai sekarang script. Itu jadi pakai alat, pakai IP, pakai alat mining jalan. Tapi sekarang ada USB miner, tapi nambangnya yang alt kecil aja dulu. Dari alt kecil kalian akan gede gitu kan. Khusus yang masih suka miner. Tapi kalau misalkan kayak saya hybrid saya ini. Mining punya, staking punya. Staking untuk long termnya, mining untuk makan sehari-hari ibaratnya. Mining profitnya lumayan. Staking ya kan di Fast Raspi. Ya paling itu aja edukasi hari ini tentang kita bagaimana naik kelas ke kelas selanjutnya. Dan jangan bosan-bosan bertanya. Untuk ini semua cara-caranya. Kalau caranya si Hexa itu dia pakai liquidity, tapi saya nggak terlalu senang ya kalau misalkan kayak model-model seperti itu, karena kita nggak pegang sendiri notesnya. Seru pegang sendiri karena bisa kontrol, ngelihat perharinya, oh naiknya sekian, oh naiknya kelihatan gitu kan. Ya itu aja. Selamat malam, selamat tidur.
bagi yang muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.